informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani di program acara kita yaitu Teras UMKM. Nah sahabat budaya, kali ini di Teras UMKM kita akan membahas ini terkait dengan kisah Puncak Bila Sidrap raih Wonderful Indonesia Award 2025. Kategori daya tarik wisata terbaik nasional. Ayo siapa yang biasa jalan-jalan ke Sidrap? Pasti tidak sah rasanya kalau tidak berkunjung ke Puncak Bila. Daripada kita penasaran, di studio sudah hadir dengan narasumber kita. Beliau adalah owner Taman Wisata Puncak Bila Sidrap. Wih, pokoknya ini sahabat budaya. Kapan lagi saya ketemu ownernya ini Taman Wisata Puncak Bila Sidrap. Nanti kapan-kapan jalan-jalan Mak ke Sidrap. Oke, langsung aja ada Kak Ahmad Solihin Halim. Iya, Kak Ahmad, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar hari ini Kak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kisah kita, topik kita akan membahas ini terkait dengan kisah Puncak Bila Sidrap raih Wonderful Indonesia Award 2025 kategori daya tarik wisata terbaik nasional. Nah, kita undang juga sahabat budaya nih, silakan yang ingin berpartisipasi ya. Benarkah tempat wisata yang bagus harus punya ide yang unik? Bagaimana menurut Ta ini? Misalnya seperti wisata Puncak Bila Sidrap. Nah, share di media sosialnya RRI Pro 4 RRI Makassar, nanti kita bacakan ya. 0811 400 9250 atau di medsos Facebook Pro 4 RRI Makassar, YouTube Pro 4 RRI Makassar. Oke. Ya udah kalau begitu langsung aja dengan narasumber kita. Ada Kak Ahmad atau Kak Solihin nih? Ya, boleh dua-duanya. Kak Ahmad atau Kak Solihin? Iya. Ini di sini tertulis Kak Solihin. Iya, boleh. Biar mau Kak Solih. Iya. Kak Ahmad. Kita iya. Oke, kalau gitu Kak Ahmad, selamat atas pencapaian Puncak Bila dikenal dengan ikon sepeda raksasanya yang sangat kreatif. Iya. Sebagai edukasi bagi pelaku industri kreatif lainnya nih. Bagaimana Kak Ahmad menemukan atau Kak Solihin menemukan ide untuk menciptakan daya tarik yang unik ini? Apakah itu hasil riset pasar atau murni keberanian untuk tampil beda? Silakan Kak Ahmad. Iya. Terima kasih Mbak Dewi. Iya. Ya, alhamdulillah. Tentu hari ini kami mengucapkan terima kasih ya sudah diundang hadir di RRI Pro 4 ini. Tentu kami merasa sangat berbangga ya dan terhormat bisa Saya hadir juga di bangga sini. Tonja. Iya. Alhamdulillah Mbak Dewi, kemarin kami menerima penghargaan penganugerahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam ajang Wonderful Indonesia tahun 2025 dan alhamdulillah kami menjadi salah satu ya daya tarik terbaik
nasional di 2025 ini. Ya. Keren, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Plus dong. Iya, lanjut. Ya. Terus terkait ide sepeda, ya saya kira ide sepeda itu ya bukan secara kebetulan, ya. Iya. Kita juga tentu melakukan riset-riset kecil, riset sederhana bahwa pariwisata itu tentu sangat berbeda dengan bisnis yang lainnya, karena tentu kita membangun betul-betul berkesesuaian dengan kebutuhan pengunjung kita. Iya. Ya tentu beda dengan misalnya membangun rumah dengan kebutuhan kita ya. Alhamdulillah ide sepeda ini sangat apa ya namanya, sangat fenomenal sampai hari ini dan bisa menjadi daya tarik utama Puncak Bila Sidrap. Dan saya sendiri bersyukur karena sepeda raksasa ini sebenarnya saya butuh waktu 7 tahun Mbak Dewi. 7 tahun untuk apa itu? Baru menemukan ikon utama. Wah, 7 tahun lamanya. Iya, 1 tahun saja itu sudah capek nih orang menunggu, apalagi kalau 7 tahun nih Kak Ahmad. Luar Nanti biasa. baru 2017 kami kemudian menemukan ide itu. Jadi sebelumnya kami banyak berdiskusi, banyak sharing dengan teman-teman, pejabat, setiap kepala desa, camat, siapa yang datang kami meminta saran kira-kira ikon apa yang kira-kira bisa menjadi ikon utama kami. Nah, dalam perjalanannya sebenarnya rencana kami ya bagaimana kami mendapatkan ikon apa namanya yang kira-kira ada muatan lokalnya lah. Iya. Kayak misalnya Sidrap kan dikenal dengan kota beras, kota padi. Saya mencari itu. Kenapa bukan padi ikonnya? Iya. Itulah yang saya mau cerita. Cerita lagi padi enggak apa-apa Ji. Nah, ternyata yang kami dapatkan sepeda yang mungkin lebih umum lah. Karena makna sepeda ini juga syarat akan makna perjuangan kami di Puncak Bila itu. Perjuangan Iya, di Puncak Bila. Emangnya sepeda dijadikan apa akhirnya dikatakan bahwa sebagai perjuangan? Ya karena sepeda ini filosofinya kan sama dengan proses perjuangan kami bahwa sepeda itu untuk bisa terus jalan, untuk bisa terus berkembang itu kan harus terus di gayung ya, harus terus diroda. Tidak seperti motor kan digas. Ya, sekali-kali juga harus direm. Nah dalam perjalanan usaha kami juga ya, alhamdulillah filosofinya kurang lebih seperti sepeda lah. Ya, alhamdulillah kami putuskan waktu itu untuk membuat sepeda raksasa dengan ukuran 17,5 kali 9,5. 17,5 meter. Meter. Deh besarnya itu. Ya. Penasaran tuh Kak ini bagaimana caranya kalau harus datang ini. Saya harus datang. Kalau saya di sana harus menikmati namanya, tapi kalau enggak bisa kita naik itu sepeda karena besar sekali. Iya, betul. Enggak sampai kita ngantak juga. Iya. Jadi itu pembuatan sepeda sendiri itu dibuatnya berapa lama itu Kak Ahmad? Kami membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan pengerjaannya akhir tahun 2017 dan alhamdulillah waktu itu kami dibantu oleh teman arsitek dari Sidrap, kemudian juga dibantu teman-teman di Makassar sini ya di galangan kapal untuk membantu mewujudkan. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi ini butuh memang waktu yang tidak cepat. Betul sekali. Luar biasa. Dan sehingga dikenal wisata Puncak Bila itu sejak kapan dikenal sama warga masyarakat yang ada di Sidrap? Kalau Puncak Bila ini sebenarnya sudah 14 tahun Mbak Dewi. 14, lumayan ya. 14 tahun. Kami dirikan itu Juli 2011. 2011, oke. Alhamdulillah sepeda itu sendiri kan baru 2017 baru kami launching ya. Dan itu berwarna juga sepedanya. Jadi harus dong ada perawatan tiap
bulannya atau mungkin tiap tahunnya atau kayak gimana itu? Ya pasti. Pasti ya. Iya. Dalam pariwisata ya kita kenal prinsip pokok ya. Iya. Utama tentu dalam proses atau operasional itu tentu ada hal-hal yang kita memang atensi. Termasuk salah satunya adalah faktor keamanan. Faktor keamanan. Jadi harus dijaga Sepeda ini baik-baik. harus dijaga baik-baik. Iya. Oke lah, Kak Ahmad, sebuah tempat wisata besar tidak bisa berdiri sendiri kan? Bagaimana Puncak Bila merangkul para pelaku UMKM kreatif di sekitar Sidrap seperti penjual makanan atau pengrajin oleh-oleh kan biasanya seperti itu. Nah, agar mereka ikut tumbuh seiring dengan populernya Puncak Bila. Bagaimana mengkurasi atau memilih produk lokal yang bisa masuk ke area wisata nih Kak? Iya. Ya betul sekali Mbak Dewi. Pada prinsipnya pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ya harus kolaborasi, bersinergi, itu mutlak Mbak Dewi. Apalagi pasca COVID ini, kita harus berkolaborasi dengan terutama dengan masyarakat sekitar. Iya. Nah Puncak sendiri selama ini Mbak Dewi, kami di tahun 2016 itu kami juga pernah juara 1 destinasi wisata se-Sulawesi Selatan. Wow, keren. Kami juara 1 di 2016 itu. Salah satu poin penting dari poin yang kami dapatkan poin bisa juara itu salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat UMKM. Alhamdulillah di Puncak Bila sendiri kita memberikan ruang ya sebesar-besarnya buat UMKM, terus teman-teman pengusaha lainnya, kita libatkan semua Mbak Dewi. Ya, contoh misalnya khusus untuk pedagang penjual itu kami memberikan ruang space untuk menjual dan bagi kami itu tidak memungut 1% pun untuk sewa Mbak Dewi. Nggak sewa? Iya, nggak sewa. Jadi gora? Iya, gora. Goratis. Iya, goratis. Luar biasa kalau seperti yang kami pungut hanya biaya listrik, air dan uang kebersihan. Iya. Itu sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat sekitar ya Mbak Dewi ya. Dan sebenarnya motivasinya adalah karena selama ini kan orang berwisata selalu kesannya mahal. Kalau kami tidak memberikan ruang itu susah kami untuk intervensi soal kebersihannya, pelayanannya, terutama soal price harga ya. Nah, itu kan agak berat kami intervensi kalau kami kasih space berarti ya kita lebih mudah lah untuk menjaga gitu. Oke, kan ini kita memperhatikan yang namanya harga gitu. Betul, nah itu kalau tiket masuk ke Puncak Bila sendiri itu berapa itu Kak? Itu tergantung harinya. Kalau weekend kan biasa beda kan? Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu 25.000. 25.000 per kepala. Oke, dan untuk kalau weekend? Untuk Sabtu, Minggu weekend itu 30.000. 30.000. Dan khusus untuk hari libur 35. Hari libur nasional 35 gitu ya. Tapi berbeda dengan weekend 30. Hari biasa 25.000. Oke. Nah ini selain sepeda raksasa nih Kak, fasilitas-fasilitas yang ada di Puncak Bila Sidrap sendiri itu seperti apa fasilitasnya? Kebetulan Mbak Dewi kami di Puncak Bila itu kan memang pariwisata yang berwawasan lingkungan dan keluarga ya. Jadi konsepnya itu kita lingkungan alam ya, keindahan alam dan wahana modern. Tapi aman untuk anak-anak, anak kecil? Insya Allah. Karena ini kan berbasis keluarga. Saya kira itu poin pertama memang dalam prinsip pariwisata ya. Soal keamanannya, kenyamanannya dan kepuasannya itu menjadi atensi kami. Kalau kita tidak harapkan ya, artinya orang tidak puas pasti ya, adalah yang tidak puas. Tetapi soal aman kita harus jamin keamanannya orang. Aman. Suasana alam yang ada. Suasana alam Mbak Dewi. Oke, jadi di sana kalau suasana alam ada kayak sungai-sungai juga ada. Ya ada danau. Danau ya. Iya, jadi mungkin bisa saya cerita Mbak Dewi juga cerita juga. bahwa awalnya kami membangun Puncak Bila ini sebenarnya bertransport
masih dari agrobisnis. Jadi di dalam itu dari luas 57 hektar itu sebenarnya ada peternakan, Iya. ada pertanian, sawah, perkebunan, jati dan sebagainya. Iya, iya. Iya, jadi di dalam itu ada waterboom, dari sisi wahana ada waterboom, ada flame fox. Oh, ada semua Ji ternyata motor seperti riding. itu, Dik. Iya. Kayaknya Mbak Dewi Belum pernah. harus coba lah. Harus coba ke sana. Tapi kalau yang soal para pelaku UMKM-nya sendiri, apakah dia menargetkan dengan memasang harga makanannya misalkan ini Kato terjangkau jika atau mungkin di atas rata-rata atau kayak gimana kalau menurut Kakak? Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dengan memberikan ruang itu kita atur, ada koordinator yang memang menjaga ini soal harga. Jadi semua terjangkau insya Allah Mbak Dewi. Insya Allah. Jadi pengunjung itu insya Allah aman lah. Aman. Ya. Nggak ada yang mahal kok di dalam. Karena memang motivasi kami dari awal membangun perusahaan ini yang bergerak di bidang pariwisata itu memang profit itu nomor 2. Iya. Bagaimana kita juga memang memberikan manfaat buat masyarakat itu dulu Mbak Dewi. Iya. Kalau tempat jajanannya sendiri nih Kak, karena ada para pelaku UMKM, apakah disediakan juga atau tempat duduknya? Kan biasa ada para pelaku UMKM cuma berjejer saja di situ. Sedangkan tempat untuk menikmati jajanannya sendiri nggak ada. Kalau di Puncak Bila sendiri kayak gimana Kak? Alhamdulillah Mbak Dewi dari sisi fasilitas kami lengkap. Oh lengkap, Jadi alhamdulillah. di depan tenan-tenan itu ada disiapkan juga kursi, meja. Tetapi yang menjadi ciri khas kami itu sebenarnya ada gazebo yang kita siapkan. Gazebo itu ratusan Mbak Dewi. Dan itu gratis buat pengunjung. Gratis? Iya. Tidak disewa? Tidak Karena disewa. biasa itu pergi di tempat wisata Kak Ahmad toh, itu biasa jadi keluhan takodong. Betul, Datang ke di sana, berapa sewanya per jam? Iya harganya gini. Jadi kalau umpamanya seharian, maksudnya dari siang sampai sore atau pagi sampai sore itu harganya lagi lebih mahal. Betul. Nah itu tuh yang bikin habis. Padahal sebenarnya itu dana bisa kita jajan. Betul. Akhirnya ke gazebo gitu. Masya Allah. Jadi itu kalau di Puncak Bila Sidrap sendiri gazebonya gora ya. Iya. Luar biasa. Banyak gratisnya Mbak. kalau Banyak gitu. gratisnya ya. Luar biasa. Dan secara kualitas gazebonya bagus. Biasanya kan disewakan itu cuma bambu. Iya, benar. Kalau ini kayunya kayu bagus. Kayu bagus. Nanti Mbak Dewi bisa lihat lah di Iya, Instagramnya, di media sosialnya itu. Apa nama Instagramnya ini Kak? Ya, Taman Wisata Puncak Bila Official. Taman Wisata Puncak Bila Official. Oke, sebentar aku intip-intip ya Kak ya. Oke. Kak Ahmad meraih penghargaan nasional tentu saja ini berarti berarti Puncak Bila memiliki standar kualitas yang tinggi kan? Untuk sahabat budaya nih yang baru merintis usaha kecil-kecilan gitu ya untuk pendengar kita. Adakah tips dalam menjaga kualitas pelayanan atau servisnya ini agar tamu merasa puas dan mau kembali lagi meskipun fasilitas kita mungkin belum semewah tempat lain. Masa belum semewah tempat lain? Betul itu Kakak? Kalau menurut kami ya harus seimbang lah. Harus seimbang ya. Iya benar Mbak. Kalau Jadi apa tipsnya, kalau tahu fasilitasnya bagus, tempatnya mewah, pelayanannya jelek, ya kan juga nonsen kan. Iya. Jadi menurut kami semua harus seimbang lah. Harus seimbang. Iya benar. Iya, tips apa lagi tahu ini buat para pelaku usaha yang baru merintis usaha kecil-kecilan kodong supaya dia bisa berkembang seperti Puncak Bila. Menurutnya kita kasih dulu tipsnya ini Kak. Jadi memang pelayanan ini menjadi modal utama ya. Pelayanan terbaik itu menjadi modal utama bagi UMKM, terutama kami di pariwisata, karena sebenarnya saya belajar dari sistem pemasaran pariwisata selama ini, ternyata memang sebenarnya promosi atau pemasaran yang paling efektif itu pelayanan yang baik, supaya orang datang lagi itu layani dengan baik, dia akan menjadi agen corong memberikan promosi kepada teman-temannya. Ayo datang di sana, pelayanannya bagus. Saya kira itu kuncinya Mbak Dewi. Oke. Pelayanan yang terbaik buat para pengunjung yang datang ke sana. Ya, jangan sampai
Kita ada di sana kita mencari, mana ini anunya mana anunya, bagaimana caranya ini, enggak tahu ini. Nah, ini ya insya Allah kita berharap untuk para pelaku UMKM yang baru merintis usaha ini, ayo pokoknya tingkatkan yang namanya pelayanan di Kak. Itu yang utama. Oke, Kak Ahmad, sebelum kita lanjut ya Kak Ahmad, kita dengarkan lagu dulu. Ya, ini terkait dengan si Drapji juga. Ya, requestan tak Kak Ahmad? Oke, selamat mendengarkan.
Masih di program acara Teras UMKM ya Sobat Budaya dengan salah satu narasumber kita, owner Taman Wisata Puncak Bila Sidrap, Kak Ahmad Solihin Halim. Oke, Kak Ahmad, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Ahmad, kita tahu nih Puncak Bila itu sangat viral di media sosial ya. Dalam kerangka industri kreatif, bagaimana Kak Ahmad ini mengelola konten atau promosi digital sehingga daya tarik Puncak Bila bisa menjangkau wisatawan luar Sulawesi hingga akhirnya dilirik oleh juri tingkat nasional. Apakah ada tim kreatif khusus nih atau Kak Ahmad sendiri yang terjun langsung? Iya. Ya, baik Mbak Dewi. Saya kira per hari ini ya, hampir semua sektor bisnis itu ya sudah sangat tergantung dengan media sosial ya. Apalagi kami di pariwisata dan berada di daerah. Kami sangat, alhamdulillah kami sangat disupport dengan medsos ya. Kalau dari kami memang ada tim kreatif sendiri. Oh iya. Itu kemudian bekerja untuk membuat konten. Ya, itu minimal dalam seminggu itu bisa 3 kali sampai 4 kali. Iya. Ya, biasanya di hari Senin dan Jumat. Kalau Senin itu hasil dari hasil liburan weekend. Kalau Jumat itu lebih kepada mengajak untuk weekend. Kalau antaranya biasanya ya hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengunjung. Biasanya ada komunitas. Benar. Biasa pengelolaannya seperti itu, Mbak Dewi. Oke, seperti itu pengelolanya. Iya. Jadi ini betul yang namanya kerjasama juga ya, untuk mempromosikan. Sedangkan yang kalau namanya mempromosikan sendiri, apa melibatkan yang namanya selegram kah atau mungkin karyawan-karyawatinya aja yang mempromosikan terkait dengan tempat wisata tersebut nih Kak? Jadi pertama memang kami kalau kolaborasi itu pasti Mbak Dewi ya. Termasuk dengan konten-konten kreator itu kami bekerja sama dengan beberapa lah selebgram. Kami sering mengadakan kerjasama. Kemudian dari karyawan sendiri kita wajibkan itu menjadi bagian dari kontrak kami bahwa mereka harus mengambil bagian dari mempromosikan. Tapi tidak dalam posisi membuat ya, hanya berusaha men-share. Men-share promosi, aja. Oke, tugas mereka. Jadi bukan membantu. membuat, namun yang membuat konten ya, baik itu langsung terjun pada videonya atau yang mengedit videonya itu yang terlibat siapa ada ya? tim khusus. Ada tim khusus memang. Benar. Oke, namun yang turun langsung itu kayak selegram atau konten kreator. Iya benar. Kenapa bukan kita sendiri? Saya juga turut membantu lah. Turut membantu. Beberapa ide-ide untuk pengembangan, melihat situasi kondisi ya. Saya juga ikut lah. Oke, seperti itu ya. Hari ini harus nggak bisa gitu lagi lah. nggak terjun. Kenapa? Iya, karena kondisinya kan sangat berbeda ya. Berbeda. Jadi perlu kami juga sampaikan Mbak Dewi bahwa pariwisata hari ini kan tentu mengalami tantangan yang luar biasa ya pasca Covid. Iya. Sebelum Covid dan pasca Covid itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan psikologi pengunjung itu juga berubah. Ya, dari kalau saya pelajari itu 4-5 tahun ada pergeseran. Jadi kebutuhannya ya kan. Terus apa yang menjadi keinginannya tentu kita harus berusaha untuk penuhi gitu. Oke, seperti itu. Kak Ahmad, masyarakat ada yang merasa minder karena usahanya berada di daerah atau pelosok nih. Sebagai pemenang penghargaan nasional dari daerah, apa pesan Kak Ahmad sendiri bagi mereka agar tetap semangat berkarya dan yakin bahwa kreativitas dari daerah pun bisa meraih puncak prestasi di Indonesia? Wah, kalau terkait itu Mbak Dewi, kondisi sekarang kan tidak ada lagi alasan untuk berkreasi ya, berkarya. Itu tadi ada erat kaitannya dengan soal digital marketing ya. Sekarang kita yang di daerah ini justru bisa maju juga. Karena pertama potensinya pasti luar biasa, keindahan alamnya.
Dan untuk mempromosikan itu jauh lebih mudah ya kan dengan kondisi hari ini. Iya. Jadi kalau pesan saya ya jangan berkecil hati lah, dimanapun saya kira semua punya potensi dan punya karakter sendiri. Dengan keunikan potensi daerah itu justru kita bisa leading ya. Iya, bisa kita jual untuk pengunjung gitu. Oke. Baik, Kak Ahmad, orang penasaran di mana sih sebenarnya alamat dari puncak wisata Puncak Bila Sidrap ini? Alamat lengkapnya tahu ini? Ya. Jadi Puncak Bila ini berada di daerah Bukit ya, tepatnya di Desa Bilariase, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidende Rapang. Jadi dari ibu kota Sidrap itu Pangkajene kurang lebih 30-an kilo lah. Ya, kurang lebih 30 kilo. Jadi dia berada antara ibu kota Sidrap dan ibu kota Wajo. Oh, begitu. Jadi ini di tunggu dulu. Perbatasan di kali. Betul. Jadi kalau misalkan kita menuju ke Puncak Bila berarti naik memang Bukit Mentong dinaiki? Ya, bukit-bukit kecil ya. Bukit-bukit kecil. Betul. Tidak mendaki banget Jiki. Tidak Ji. Takut tuh saya kodong itu kalau pamit ke sana mendaki banget. Nanti saya bilang ya Allah. Iya, saya tuh paling takut yang namanya walaupun saya memang pernah mengikuti yang namanya Pramuka Saka Bayangkara, mendaki gunung. Tapi entah sekarang ini kayak ini deh, kalau naik mobil Kak, jadi ini ya bukit-bukit kecil gitu, tapi dikatakan puncak gitu ya. Betul, sekitar 30 km dari apa tadi Kak? Ibu kota Kabupaten Ibu kota Kabupaten Sidrap. Betul, Oke. Jadi untuk sahabat budaya yang penasaran bagaimana itu puncak wisata wisata Puncak Bila Kabupaten Sidrap, pokoknya berkunjung di sana di Kabupaten Sidrap. Oke, sebagai closing statementnya apa yang ingin kita sampaikan ini dalam pembahasan kita ini, silakan Kak Ahmad. Terima kasih Mbak Dewi. Saya kira pariwisata ini tentu memang sangat berbeda ya. Iya. Terutama ingin saya sampaikan bahwa pengelolaan pariwisata ini sendiri gampang-gampang susah lah Mbak Gampang-gampang susah. Tapi yang pasti bahwa semua bisnis itu harus dikelola secara profesional. Nah, bedanya dengan pariwisata itu harus dikelola dengan hati dan penuh cinta, Bu. Mbak Dewi. Siap. Iya, karena kenapa? Karena orang yang datang ini kan orang yang mau melepas penat kan. Benar. Ya, orang-orang yang pusing lah. Ya, kalau kita tidak layani dengan baik, ya kan. Nah, jadi tugas utama kami ya pengelola ini harus bahagia dulu. Harus tergantung dari moodnya. Moodnya harus dibaik-baikin dulu. Jangan dan juga sekaligus penutup mungkin kesempatan ini kami tentu ingin menyampaikan bahwa Puncak Bila bisa eksis sampai hari ini itu karena dukungan banyak pihak Mbak Dewi. Iya. Terutama dukungan dari Bapak Bupati Kabupaten Sidende Rapang yang sangat luar biasa, dari Disporapar Kabupaten Sidrap, dari Dispopar Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu yang paling penting Mbak Dewi, pengunjung setia Taman Wisata Puncak Bila Sidrap. Alhamdulillah sampai hari ini tetap selalu hadir setia untuk datang ke Puncak Bila. Oke, siap lah. Baik, kalau begitu Kak Ahmad Solehin Halim ya, kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga Puncak Bila Kabupaten Sidrap ini makin sukses selalu, makin banyak pengunjungnya, terutama ownernya makin sehat selalu, ya makin banyak rezekinya, makin sukses juga ya. Oke, kalau begitu kapan-kapan kita berkunjung ke Puncak Wisata Bila ya. Siap, ditunggu Mbak Dewi. Oke, insya Allah. Ya itu, tapi nomor HP-nya saya katanya dibilang nggak boleh diambil nomor HP-nya. Karena mau dipakai. Nggak boleh. Saya pakai nomor HP-nya. Dipakai nomor HP-nya ya, dicatat aja. Oke, kalau begitu Kak. Tapi nomor admin di sana nggak mau disebutkan? Nomor adminnya ada? Ada. Di sana. Iya, betul. Berapa nomor admin yang bisa dihubungi di sana untuk untuk mendapat informasi lengkap terkait Puncak Bila? Betul. Berapa itu nomor adminnya Kak?
Jadi teman-teman bisa menghubungi di 085 337 337. Oke, Ya, jadi 085 33. 337. Oke, nomor cantik ya. Iya, Mas. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih, sehat selalu Kak Owner ya. Semangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa lagi insya Allah, kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, ketemu di Puncak Bela atau di tempat nongkrong di sana ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa Kak Owner. Waalaikumsalam.